Sahabat, syariat mengajarkan tubuh untuk tunduk, sedangkan tauhid dan ma'rifat mengajarkan jiwa untuk tunduk. Alangkah jauhnya jarak antara orang-orang yang hanya pandai bicara dengan mereka yang benar-benar menjalaninya. Engkau ucapkan ini haram, tapi kau terjerumus dalam dosa besar. Engkau katakan ini halal, tapi tidak engkau amalkan. Maka sesungguhnya engkau tengah bermain dalam jurang kefasikan, sementara engkau merasa sedang berada di puncak ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagai umatnya semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita masih akan bersama-sama mendengarkan untayan nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia yang kami kutip dari kitab Fathur Rabbani, ilmu tanpa amal, petaka dalam diam, mendahulukan akhirat atas dunia. Sahabatku, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan, pernahkah engkau merasa bahwa dunia ini seperti bayangan senja yang indah tapi cepat berlalu? Ia memikat pandanganmu, menawan hatimu, tapi di saat yang sama perlahan-lahan menghilang, meninggalkan ruang kosong yang tak bisa kau isi dengan apapun selain akhirat. Sahabat, berbahagialah engkau jika mampu mendahulukan akhirat dari dunia, sebab di sanalah sejatinya keberuntungan hakiki itu bermuara. Laba keduanya akan engkau raih, tapi bila engkau lebih mencintai dunia daripada kehidupan abadi, maka bersiaplah, yang datang bukan hanya kerugian, tetapi juga siksa yang mengintai di sebalik gemerlap fana ini. Mengapa engkau menyibukkan diri pada perkara yang bahkan tak pernah diminta Tuhan untuk engkau urusi? Untuk apa bersusah payah menimbun sesuatu yang tak akan engkau bawa mati? Bila engkau tidak tamak terhadap dunia, niscaya Allah akan menjaga pertolongannya untukmu. Saat dunia ini dicabut darimu, engkau tidak akan merasa kehilangan, sebab hatimu telah tertambat pada yang lebih kekal. Tetapi jika engkau menumpuk dunia tanpa sadar, sesungguhnya engkau sedang menyia-nyiakan keberkahan yang pernah hadir di hadapanmu. Lihatlah orang-orang yang beriman sejati. Mereka bekerja di dunia bukan untuk mengoleksi kesenangan, tapi untuk menunaikan tugas. Dunia mereka ibarat bekal di tengah perjalanan, bukan tempat menetap selamanya. Mereka tidak menarik dunia ke dalam hati. Mereka hanya menggenggamnya di tangan. Dunia mereka ibarat air laut, cukup disentuh, jangan diminum terlalu dalam. Karena jika berlebihan maka akan membinasakan. Namun lihatlah orang dungu, seluruh cita-citanya hanya sebatas dunia, sedangkan orang arif, ia bercita pada akhirat, lalu seluruh jalannya mengarah kepada Tuhan. Jika syahwat dan nafsumu mulai mendominasi langkahmu, sejenak perhatikan siapa penguasa segala hal. Siapa yang mencerai-beraikan rencanamu itu jika bukan Tuhan? Karena itu ajarilah nafsumu untuk tunduk. Ajak dia duduk bersimpuh di sisi Al-Haq. Orang-orang siddiq, mereka tahu betul cara mencium bau kebenaran. Mereka mampu membedakan antara cahaya dan bayang-bayang, antara petunjuk dan tipu daya. Wahai engkau yang memalingkan wajah dari Allah dan justru mendekat kepada makhluk, sampai kapan engkau akan berharap kepada mereka? Apa gunanya menghadap mereka
yang tidak mampu membuat manfaat ataupun memberikan mudarat. Cobalah renungkan, di tangan mereka tak ada kekuasaan, tak ada pemberi, tak ada penahan. Hanya satu yang memiliki segalanya, hanya Dia, Allah Azza wa Jalla, yang menjadi pencipta, pemberi, penjaga, pengatur sekaligus pemilik segalanya. Dia yang qadim, yang azali, ada sebelum semua yang ada, bahkan sebelum ayah ibumu, bahkan sebelum semua orang kaya yang pernah engkau puja. Dialah pencipta langit dan bumi serta segala sesuatu yang berada di antara keduanya. Dengarkanlah firman-Nya, tiada sesuatu pun serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Astagfirullahaladzim, betapa dalam duka hatimu jika engkau belum juga menyadari siapa yang menciptakanmu. Jika aku bisa memikul semua bebanmu di hari kiamat kelak, tentu akan kupikul segalanya demi engkau. Wahai engkau yang membaca Al-Quran, bacalah untuk Allah semata. Jangan pernah melibatkan langit dan bumi, karena Dialah satu-satunya tujuan. Setiap orang yang beramal sesuai ilmunya, maka ia sedang menapaki jalan menuju Allah. Amalnya menjadi jembatan hatinya untuk sampai ke hadiratnya. Namun engkau, wahai ilmuwan, yang terjebak dalam kata menurut dan katanya, tidakkah engkau sadar? Semua yang kau kejar hanyalah gambaran tanpa isi jika tidak diiringi amal yang ikhlas. Bila Allah menghendaki seseorang menjadi lebih baik, maka Dia akan memberinya amal yang selaras dengan ilmunya. Dia akan menerimanya seperti saat Dia menerima Musa alaihissalam. Ingatlah firman-Nya kepada Musa, dan aku telah memilih engkau untuk diriku. Quran Surah Toha ayat 41. Sahabatku, jangan putus asa dari rahmat Allah, dan jangan kekal dalam maksiat yang hanya menambah gelapnya dosa. Sucikanlah pakaian agamamu dari najis duniawi, basuhlah dengan air taubat, tetaplah di sisinya dengan hati yang ikhlas dan penuh cinta. Takutlah kepada tempat yang akan menempatkanmu, sebab binatang buas bernama dunia selalu mengintai, penyakit bernama nafsu terus mengikuti dari belakang. Semua itu datang darinya sebagai peringatan. Maka kembalilah kepada Allah sepenuh hati. Jangan makan dari harta yang diperoleh melalui syahwat atau cara yang batil. Makanlah hanya dari yang disaksikan oleh dua saksi keadilan, Al-Quran dan hadis. Sebab hanya itu yang dapat mensucikan tubuhmu dan menjernihkan jiwamu. Sahabat, pernahkah engkau merasa hatimu lelah, jiwamu letih, dan langkahmu tak lagi tahu harus kemana? Seolah-olah cahaya telah padam dan arah pun sirna. Maka dengarkanlah sahabat, karena disinilah jalan pulangmu dimulai, bukan dengan peta dunia, tapi dengan cahaya yang menyala dari dalam dada. Ketahuilah, jika Al-Quran dan Sunnah telah bersatu dalam hatimu, maka jangan berhenti di situ. Carilah saksi ketiga yang tak berwujud tapi nyata dalam rasa, perbuatan yang murni hanya karena Allah. Sebab amal tak bernilai bila hanya sebatas ritual tanpa ruh, sekedar gerak tanpa niat, hampa dari makna yang hakiki. Jangan menjadi lentera malam, terang di luar gelap di dalam. Ia memijarkan cahaya untuk sekelilingnya, tapi tak pernah tahu apakah dirinya masih hidup atau hanya tersisa nyala yang sebentar lagi akan padam. Ketahuilah, wahai jiwa yang rindu, cahaya sejati itu tak bisa lahir dari hiasan kata, bukan dari basa-basi retorika ataupun tampilan indah di hadapan manusia. Ia muncul dari beban yang ditanggung di dada, dari derita yang tak terlihat oleh mata, dari kesungguhan dalam setiap amal. Jangan engkau kira sehat itu hanya soal raga, kaya itu hanya soal harta. Sehat itu terletak pada kejernihan hati yang meninggalkan segala yang kotor. Kaya itu adalah ketika hatimu tak lagi mengejar dunia,
Dan pengobatan yang sejati bukan pada pil dan resep dokter, tapi pada penyerahan sepenuh jiwa di hadapan sang pemilik segalanya. Segala terapi paling mujarab terletak pada pengosongan diri dari segala selain Allah, melepaskan harap dari makhluk dan kembali kepadanya dengan hati yang bersih dari Tuhan-Tuhan palsu. Tauhid bukan terletak di lidah tapi di hati. Zuhud bukan tampilan lahiriah tapi ketulusan batin. Makrifat, takwa, cinta dan kedekatan dengannya, semuanya bersemi dalam hati yang hening dan lapang, bukan dalam kata-kata. Maka jadilah engkau seorang yang waras. Jangan pernah bermain-main dalam urusan besar ini. Jangan mempermainkan agama dengan dusta dan ria, apalagi kemunafikan yang halus menyelinap. Setiap cita-citamu jika masih bergantung pada makhluk, maka itu sudah cukup jadi bukti bahwa engkau belum melangkah ke arahnya. Engkau mengaku mencari Allah, tapi jejak langkahmu menujunya makhluk. Lalu engkau berkata, aku hendak ke Mekah, tapi arahmu ke Parsi. Tidakkah itu sebuah penipuan terhadap dirimu sendiri? Lahirmu menyatakan benci dunia, tapi batinmu memeluknya dengan erat. Lahirmu mengaku rindu kepada Allah, tapi hatimu masih bersandar kepada makhluk. Itulah pengakuan palsu yang tak cukup hanya dengan kata, tapi butuh bukti dari tingkah laku yang nyata. Ketahuilah sahabatku, Allah itu Esa. Dia tidak menerima sekutu. Dia tak ingin hati yang bercabang. Jika hati masih mendua, maka bersiaplah, karena Dia menolak yang tidak bulat untuknya. Segala makhluk lemah, tak punya kuasa. Ketentuannya berlaku atas segalanya, atas dirimu, atas mereka. Tak satu pun mampu menolak apa yang telah dituliskan dengan kalamnya. Bila ada orang yang betul-betul memurnikan keesaan Allah dalam hatinya, maka ia akan jadi penanda kebenaran di tengah makhluk. Ia telanjang dari dunia bukan hanya dalam pandangan, tapi juga dalam rasa. Itulah hati para sufi yang tidak menyimpan selain Allah. Jika engkau sanggup menjalani jalan ini, maka engkau akan dikuasakan atas makhluk. Engkau menjadi pemberani sejati bukan karena otot ataupun suara yang lantang, tapi karena hatimu hanya takut kepadanya. Engkau berdiri di pintunya dengan pedang tauhid yang tajam, dilapisi syariat yang kokoh. Tak satu pun makhluk mampu menembus hatimu, sebab hatimu telah dijaga oleh cahaya makrifat yang menyalakan langit jiwa. Syariat mengajarkan tubuh, sedangkan tauhid dan makrifat mengajarkan jiwa. Alangkah jauhnya jarak antara orang-orang yang hanya pandai bicara dengan mereka yang benar-benar menjalani. Engkau ucapkan ini haram, tapi kau terjerumus dalam dosa besar. Engkau katakan ini halal, tapi tidak engkau amalkan. Maka sesungguhnya kau tengah bermain dalam jurang kefasikan, sementara engkau sendiri merasa berada di puncak ibadah. Sahabatku, pernahkah engkau merasa telah tahu segalanya, tapi hatimu tetap kosong, sunyi, dan jauh dari cahaya? Seperti pelita yang padam meski tanganmu telah tersedia api. Itulah penyakit yang diam-diam menyelinap dalam dada orang-orang berilmu, merasa cukup dengan pengetahuan tanpa amal yang menyertainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, celaka bagi orang-orang yang bodoh dan bagi orang-orang yang pintar. Celakanya orang bodoh karena ia enggan belajar, enggan mencari cahaya di tengah gelapnya zaman. Tapi 7 kali celaka bagi yang berilmu tapi tidak beramal. Ilmunya menjadi beban bukan sebagai petunjuk, menjadi bencana bukan keberkahan. Maka hilanglah cahaya dari wajah dan lenyaplah petunjuk dari langkah. Ilmu, wahai sahabatku, seharusnya membawamu menjauh dari makhluk dan mendekat kepada Sang Pencipta. Menjauh bukan karena benci, tapi karena engkau rindu pada kesunyian, tempat di mana cinta kepada Allah tumbuh subur dan tauhid mekar tanpa gangguan.
Bila pengasinganmu itu jernih dan cintamu bersih, maka langkahmu tak hanya mendekat kepadanya, tapi juga mengosongkan hatimu dari selain Dia. Terkadang dari sunyi itulah namamu harum di muka bumi, meski engkau tak mengejar popularitas. Dan kadang Allah memperkenalkanmu kepada hamba-hambanya bukan karena engkau ingin dikenal, tapi karena Dia ridho kepadamu. Dengarkanlah ini baik-baik, wahai jiwa-jiwa yang mencari Allah. Ketahuilah, kebenaran mutlak hanya milik Al-Haq, sedangkan kebatilan itu ada pada segala hawa nafsu, pada tradisi yang membutakan, pada cinta dunia yang melalaikan, pada hati yang belum bersih dari selainnya. Hati-hatilah dalam menjaga hati, karena di sanalah letak singgasana cinta. Engkau tidak akan pernah dekat padanya bila hatimu penuh dengan dunia. Jangan paksakan diri memikul beban yang tak engkau sanggupi. Tak perlu berpura-pura suci jika pada hakikatnya hatimu masih mengabdi pada makanan, pakaian, harta, dan kendaraan. Hati orang-orang Siddiqin tak lagi sibuk dengan dunia. Mereka menuju jalan Allah, meninggalkan makhluk, tak terikat oleh apapun selain kerinduan kepadanya. Dan ulama yang mengamalkan ilmunya adalah penerus para nabi. Mereka berdiri di garda terdepan membentengi umat dari kehancuran iman. Mereka mewarisi cahaya risalah, bukan sekedar gelar ataupun status. Namun, celakalah bagi orang yang pintar, tapi tidak menggunakan ilmunya untuk taat. Allah menyerupakan mereka dengan seekor himar, keledai yang memikul kitab, tapi tak tahu apa isinya. Berat tapi hampa, capek tapi tak tahu arah. Jika ilmu bertambah, seharusnya takut dan tundukmu kepada Allah juga bertambah. Maka tanyakan pada dirimu hari ini, wahai yang merasa berilmu, mana tangismu karena takut kepada Allah? Mana khaufmu, mana rasa bersalahmu, mana muhasabah di tengah malam yang sunyi itu? Mana upayamu untuk menundukkan nafsu dan membimbing jiwa menuju nurullah? Jangan hanya sibuk dengan penampilan. Hidupmu hanya berkisar antara makan, minum, tidur, bergaul, dan tawa-tawa yang tak bermakna. Cintamu dangkal. Andai engkau benar-benar percaya kepada Allah, tentu hatimu tenang dalam penantian, tidak sibuk mengejar dunia, karena dunia itu akan datang pada waktunya jika memang ditetapkan bagimu. Namun bila hatimu kotor dan niatmu tercemar, maka amalmu pun tidak sampai kepadanya. Engkau sholat tapi hatimu lalai, engkau berzikir tapi sebatas lisan yang bergerak, engkau bicara tentang Allah tapi hatimu jauh darinya. Wahai penidur, bangunlah dari terlena. Wahai pemaling, hadapkan wajahmu pada Dia. Wahai pelupa, ingatlah siapa tujuan hidupmu. Wahai yang malas, bangkitlah dari keterlenaan. Jangan sampai engkau menjadi seperti tonggak kayu panjang yang lapuk, berdiri tapi tidak pernah memberi manfaat. Sahabatku, jangan biarkan ilmu menjadikanmu sombong, dan jangan biarkan kebodohan membuatmu diam dalam gelap. Jadikan ilmu sebagai jembatan untuk mengenal Allah, dan jadikan amal sebagai bukti cintamu. Karena hanya dengan cinta yang murni hati akan menjadi tenang. Hanya dengan amal yang ikhlas hidup menjadi penuh makna. Mari kita berdoa bersama sahabat, dari hati yang paling dalam. Ya Allah, Engkaulah cahaya di atas cahaya. Terangi jalan kami dengan hidayah-Mu. Lembutkan hati kami dengan rahmat-Mu. Bersihkan jiwa kami dari segala kedurhakaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu kami sebagai cahaya, bukan sebagai beban. Jadikanlah amal kami sebagai bukti cinta, bukan sebagai topeng. Limpahkan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari panasnya api neraka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat, sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa
terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.